Assalamualaikum saudaraku. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku semua, apa kabar? Di tengah pandemi Covid-19 ini, alhamdulillah dengan segala puji dari Allah, kita masih bisa diberikan kesehatan, kenikmatan iman dan Islam. Dan salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dan semoga kita termasuk pengikut beliau, umat beliau yang mendapat syafaat dari beliau di akhirat nanti. Saudaraku semua, alhamdulillah kita kemarin telah melalui bulan suci Ramadan dengan kondisi yang sangat berbeda dari biasanya. Dan kita sudah sama-sama merayakan sholat Idul Fitri. Yang berada di zona merah tentunya mengadakan sholat Idul Fitri di rumah, berjamaah bersama dengan keluarga. Sholat tarawih di rumah juga bersama dengan keluarga. Semua masih di rumah aja. Dan bagi yang di zona hijau, mungkin bisa melaksanakannya di lapangan. Tapi dimanapun kita melaksanakan ibadah itu, semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semua, saya di sini akan mencoba untuk sharing tentang bagaimana melanggengkan ibadah kita di bulan Syawal atau di bulan pasca Ramadan. Nah, apa yang dimaksud dengan bulan Syawal? Bulan Syawal itu bisa dikatakan atau bisa diartikan sebagai meningkat atau peningkatan. Apakah yang meningkat itu? Saya mengutip dari beberapa ulama telah menyampaikan. Yang meningkat adalah 3 hal ini. Yang pertama yaitu iman. Iman kita bisa meningkat dan ini dilatih selama bulan Ramadan. Keimanan bahwa kita yakin, kita percaya Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita ketika kita melaksanakan amal ibadah. Dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita ketika kita memohon ampun, ketika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Itu adalah keimanan dalam diri kita. Kemudian kita juga menambahkan keimanan kita di tengah kondisi COVID-19 ini. Begitu banyak teori-teori bagaimana tentang penularan virus tersebut, bagaimana penyembuhan virus tersebut atau pencegahan terhadap virus tersebut. Tapi yang paling penting kita punya keimanan bahwa Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang memberikan kesehatan, dan Allah yang maha melindungi kita. Kita akan terus berdoa, semoga kita semua bisa diberi keselamatan dari Allah dan terhindar dari mara bahaya, terutama virus COVID-19 tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah amal. Ya, selama bulan suci Ramadan, mungkin kita semua merasakan amal ibadah kita meningkat secara kuantitas. Yang tadinya mungkin infaknya jarang-jarang, tapi selama bulan suci Ramadan yang masih berada di zona hijau, yang masih beribadah di masjid, setiap malam ikut sholat tarawih di masjid, dan setiap malam pula kita berinfak. Kemudian dengan adanya kondisi sekarang ini, pandemi seperti sekarang ini, begitu banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, yang mengalami ujian dan cobaan. Banyak yang di PHK, dan mungkin bahkan yang di PHK itu adalah tulang punggung keluarga. Dan kesempatan bagi kita yang memiliki kelebihan harta atau berkecukupan bisa berinfak kepada mereka, bisa menyisihkan sebagian untuk mereka, karena sesungguhnya dalam harta yang kita miliki ada hak-hak mereka. Dan kita melihat juga contoh-contoh daripada para influencer di Indonesia ini. Banyak sekali yang menggalang dana dan kita support itu. Kemudian amalan lainnya yang meningkat adalah sholat. Ya, sholat tarawih waktu di bulan Ramadan, yaitu sholat sunnah. Mungkin dulu sebelum Ramadan kita jarang sekali melaksanakan ibadah sholat sunnah. Dan ketika bulan suci Ramadan, kita mengalami peningkatan kuantitas. Sholat sunnah tarawih ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, berarti kuantitas rakaat kita bisa bertambah. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan ilmu. Ilmu kita selama di bulan suci Ramadan dilatih dan ditingkatkan melalui banyak sekali kajian-kajian yang saudaraku bisa simak baik di channel YouTube maupun di televisi.
Kalau di televisi kita bisa perhatikan semua channel rata-rata menayangkan ada kultum dari imsak menjelang subuh dan ada kultum menjelang berbuka puasa. Minimal sehari kita menyaksikan 2 kali kultum untuk yang di rumah aja. Nah, bagi teman-teman atau saudaraku semua yang masih bisa sholat tarawih di masjid yang berada di zona hijau, tentunya setiap malam sholat tarawih ada khotib yang menyampaikan khutbah, yang menyampaikan kultum, ceramah agama, dan di situ keilmuan kita mengenai agama bertambah dari sebelumnya. Nah, 3 hal ini yang diharapkan selama bulan suci Ramadan saja sudah dilatih untuk mengalami peningkatan, sebaiknya di bulan Syawal pun juga mengalami peningkatan atau paling tidak bertahan. Alasannya, kenapa kita harus mempertahankan atau mengalami peningkatan-peningkatan tersebut atau menjaga atau bisa kita katakan sebagai istiqomah? Yang pertama adalah better, lebih baik. Kita senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ada ungkapan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu adalah orang yang merugi. Hari ini sama dengan hari kemarin aja adalah orang yang merugi. Dan bagaimana dengan yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin? Nauzubillah min dzalik. Itu adalah orang-orang yang kufur nikmat. Kenapa dianggap kufur nikmat? Karena dia tidak mampu memanfaatkan apa yang kenikmatan yang Allah berikan kepada dia untuk bisa berbuat baik. Maka dianggap kufur nikmat. Karena akhirnya hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Kemudian yang kedua adalah takwa. Perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan akhirnya dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa. Nah, dari tujuan itu, kalau kemarin selama bulan suci Ramadan kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi kita benar-benar melawan segala hal yang membatalkan puasa, maka insya Allah kita menjadi manusia yang semakin bertakwa. Itulah alasan kita kenapa harus istiqomah dalam beribadah, karena kita ingin mencapai derajat takwa. Dan kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah peningkatan ketakwaannya, tingkat ketakwaannya, bukan dari sisi harta atau kecantikan atau ketampangan, tapi adalah ketakwaannya. Kemudian yang ketiga alasannya adalah adanya fluktuatif iman. Kita yakin yang paginya mungkin bisa beriman, tapi siangnya mungkin juga sudah berkurang. Iman itu begitu mudah untuk turun naik. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berinteraksi, itu juga bisa mempengaruhi keimanan. Bahkan kita sendirian pun bisa saja mempengaruhi keimanan. Kenapa bisa? Karena sekarang ini sudah ada kecanggihan teknologi. Setiap orang selalu megang handphone, dan begitu mudah jempol ini bergerak untuk men-searching apapun. Dan kalau keimanan kita sedang turun, bisa saja kita mencari sesuatu yang sebenarnya lebih banyak mudaratnya atau tidak ada gunanya. Maka karena ada fluktuatif iman ini, sudah sepatutnya kita istiqomah dalam beribadah. Kemudian, definisi dari Ramadan adalah sama dengan madrasah. Kenapa dianggap seperti itu? Karena di bulan suci Ramadan kita banyak berlatih, kita banyak seperti melakukan pendidikan, seperti madrasah atau sekolah. Dan ibarat seperti madrasah, ada ujian, ada pembelajaran, ada ujian, dan ada hari kelulusan. Kemarin di 1 Syawal, kita sama-sama sudah merayakan hari kemenangan, dan di mana itu bisa dianggap sebagai hari kelulusan. Kelulusan bagi orang-orang atau umat Islam yang benar-benar menjalani proses pelatihan dan pendidikan selama bulan suci Ramadan. Dan kalau sudah merayakan hari kelulusan, kita melalui bulan Syawal. Kalau sekolah setelah merayakan hari kelulusan, kita akan mengalami kenaikan tingkat atau kenaikan kelas. Dan maka sepatutnya di ibadah pun seperti itu. Di bulan Syawal, kita sepatutnya mengalami peningkatan. Peningkatannya dari pra ke pasca. Jadi yang perlu kita bandingkan di sini adalah antara pra dengan pasca. Kalau ini adalah sebuah garis waktu ya, saudaraku semuanya. Di pra Ramadan, sebelum bulan suci Ramadan, mungkin kita jarang sekali melaksanakan ibadah sholat sunnah, mungkin jarang sekali berinfak. Nah, di bulan Ramadan kemarin,
karena begitu banyak orang yang berlomba-lomba melaksanakan kebaikan, karena ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah, maka kita banyak temannya di sini. Itu tidak sulit bagi kita. Tapi setelah pasca Ramadan ini seperti apa? Kalau kita pasca Ramadan untuk menyamakan seperti bulan Ramadan mungkin agak sulit. Tapi cobalah kita bandingkan antara setelah Ramadan dengan sebelum Ramadan. Bagaimana sholat kita, bagaimana tilawah Quran kita, bagaimana infak kita, dan segala amal-amal kebaikan kita. Nah, seperti itu rumusnya dalam melakukan peningkatan atau keistiqomahan setelah Ramadan. Kemudian, mengenai tipsnya, apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 hal ini. Yang pertama adalah niat. Yang paling penting adalah niatnya dulu. Kita mengazamkan dalam diri kita, kita niatkan dalam diri kita bahwa kita mau lebih baik setelah Ramadan ini. Kita mau istiqomah ibadah di bulan Ramadan ini. Kalau niat kita belum muncul, kalau niat kita belum sungguh-sungguh, pasti untuk menjalankannya juga akan sulit. Jadi senantiasa untuk memperbaiki dan memperbaharui niat kita. Kemudian yang kedua adalah zikir, mengingat Allah, senantiasa mengingat Allah. Kalau kita senantiasa mengingat Allah, kita senantiasa mengingat kematian akan datang kapanpun, entah karena COVID atau bukan, tapi kematian itu kalau sudah waktunya dengan takdir Allah itu akan datang dengan sendirinya, dan kita tidak bisa menghindari itu. Kalau kita senantiasa berzikir, kita senantiasa mengingat Allah, mengingat kematian kita, maka kita pasti akan semangat untuk beristiqomah dalam beribadah. Kemudian yang ketiga adalah mampu. Mampu ini kita harus realistis. Kita paham bahwa diri kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kalau misalnya dulu waktu bulan suci Ramadan sebelum ini, kita bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah 11 rakaat atau 23 rakaat di malam hari, maka mungkin setelah Ramadan kita coba cicil 2/1 sholat qiyamul lailnya 2 rakaat dan 1 rakaat sholat witir. Kemudian tilawah Qur'annya, mungkin waktu Ramadan kita bisa 1 juz karena ramai-ramai, karena bersama-sama. Tapi bagaimana ketika pasca Ramadan yang kita harus melakukannya dengan sendirian? Nah, kita coba untuk tilawah mungkin 1 lembar atau 2 lembar dalam perharinya. Nah, kemudian infak juga sama, dan begitu juga ibadah-ibadah lainnya. Dan Allah juga dalam sunnah Nabi, kita juga bisa melaksanakan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal, di mana 30 hari Ramadan dan plus 6 hari di bulan Syawal itu seperti berpuasa di 1 tahun. Nah, siapa yang tidak ingin meraih seperti itu? Dengan semangat hal-hal seperti itu, maka kita bisa lakukan perbaharui niat kita, zikir selalu terhadap Allah, dan melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Karena yang sedikit tapi rutin lebih baik daripada banyak tapi hanya 1 kali. Begitulah saudaraku semua apa yang bisa saya sharing, dan saya pun di sini juga masih berusaha untuk terus memperbaiki. Karena saya juga pun berusaha, mari kita sama-sama bekerja sama untuk saling mengingatkan, saling menjaga, saling mendoakan dalam kebaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk saudaraku semua dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang salah datangnya dari saya, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.